Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Pertanyaan ini mungkin agak aneh dan bahkan dianggap sepele atau main-main saja. Padahal ini merupakan salah satu pertanyaan serius yang perlu dipikirkan, perlu diperhatikan, dan perlu dipertanyakan. Karena menyangkut ritual yang secara terus-menerus atau kontinu dilakukan dan diamalkan oleh hampir seluruh umat Kristiani di dunia. Melakukan ritual ibadah wajib secara terus-menerus tanpa dalil atau perintah dari Allah merupakan ibadah yang sia-sia. Padahal apa yang dilakukan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh sebab itu wajarlah jika kita tinjau kembali apakah yang kita lakukan selama ini benar-benar punya dalil atau dasar yang kuat dari kitab suci kita, ataukah itu hanya berasal dari perintah manusia biasa atau pendapat para pemimpin agamanya, kemudian mewajibkan para pengikutnya untuk melakukannya. Sebenarnya jika benar-benar mengikuti firman Allah dalam Alkitab, maka hari peribadatan itu ialah hari Sabat atau Sabtu, bukan Minggu. Hari inilah Sabat yang ada dalilnya dalam Alkitab. Bahkan perintah untuk memelihara, menjaga dan mengkuduskannya jelas sekali ada tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Apalagi yang menulis perintah untuk mengkuduskan hari Sabat adalah Allah itu sendiri yang telah menoreh di atas kedua loh batu. Bahkan kedua loh batu tersebut ditulis dengan jari tangan Allah sendiri. Lalu dia sendiri yang menyerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan dan diajarkan kepada kaumnya. Simak ayat firman Tuhan dalam Alkitab sebagai berikut. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Tuhan dengan tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Tuhan dan tulisan itu ialah tulisan Tuhan. Ke-132, 15 hingga 16. Sungguh ironis sekali. Ternyata perintah Allah untuk menjaga, melindungi dan mengkuduskan hari Sabat ternyata dilanggar dan juga tidak dipatuhi lagi oleh hampir semua umat Kristiani di dunia, kecuali sebagian kecil sekte Advent. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata ada ancaman yang sungguh mengerikan, yaitu ancaman hukuman mati bagi mereka yang tidak memelihara dan yang melanggar kekudusan hari Sabat. Coba kita simak ancaman Tuhan bagi yang tidak memelihara dan mengkhususkan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengkuduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan di antara bangsanya. Ke-131, 12 hingga 14. Yang lebih menarik lagi yaitu ternyata Yesus seumur hidupnya tidak pernah mengkuduskan hari Minggu. Seumur hidupnya Yesus selalu mengkuduskan hari Sabat dan setiap mengajar selalu pada hari Sabat. Yesus tidak pernah satu kali pun menganjurkan untuk beribadah atau mengkuduskan hari Minggu. Perhatikan hari apa yang Yesus kuduskan di dalam Alkitab, hari Sabtu atau hari Minggu. Lukas 4:16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat atau Sabtu, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Markus 1:21. Mereka tiba ke Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Masih banyak ayat-ayat lainnya di mana Yesus memelihara dan mengkuduskan hari Sabat. Tapi dari 7 ayat tadi saja sudah lebih dari cukup untuk memberikan bukti-bukti kepada kita bahwa sesungguhnya menurut Alkitab, hari yang diperintahkan untuk diibadati, dipelihara, dan dikuduskan adalah hari Sabat atau Sabtu, bukan Minggu. Yesus tetap memelihara dan mengkuduskan Sabat.
Sebab dia yakin bahwa apa yang Allah tetapkan untuk berlaku kekal tidak mungkin dibatalkan olehnya. Yesus sangat yakin dengan janji Allah bagi orang yang memelihara hari Sabat. Bukankah ayat-ayat tersebut memberikan bukti bahwa sesungguhnya tidak ada satu perintah di dalam Alkitab masuk gereja hari Minggu atau mengkuduskan hari Minggu? Bahkan seumur hidup Yesus hanya beribadah pada hari Sabat atau Sabtu, bukan Minggu. Ternyata hari Minggu dikuduskan karena menurut pendapat pemuka agamanya, hari itu Yesus bangkit dari kuburnya. Sekarang bagaimana dengan hari Minggu? Apakah ada perintah atau jaminan berkat bagi mereka yang mengkuduskan hari Minggu? 1. Tuhan tidak berhenti bekerja pada hari Minggu. 2. Tuhan dan juga Yesus tidak pernah memberkati hari Minggu. 3. Tidak ada hukum yang menyuruh memelihara hari Minggu. 4. Yesus tidak pernah memberkati hari Minggu. 5. Hari Minggu tidak pernah dikuduskan oleh Tuhan maupun Yesus. 6. Tidak ada pelanggaran hukum jika bekerja pada hari Minggu. 7. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang melarang bekerja pada hari Minggu. 8. Tidak ada berkat yang dijanjikan bagi mereka yang memelihara hari Minggu. 9. Hari Minggu tidak pernah disebutkan dalam Alkitab sebagai hari ibadah bagi umat Kristiani. 10. Tidak pernah hari Minggu disebut sebagai hari perhentian. 11. Yesus tidak pernah menyinggung tentang hari Minggu. 12. Kata hari Minggu bahkan tidak muncul dalam Alkitab kecuali disebut pekan pertama minggu itu, tapi bukan hari Minggu, dan hanya sekali disebutkan yaitu pada Kis 27, yaitu pada Kis 27. Itu pun hanya pertemuan di malam hari, yaitu Sabtu malam. 13. Para nabi dan orang terdahulu tidak pernah memelihara hari Minggu. 14. Tidak ada ayat dalam Alkitab tentang perubahan Sabat jadi hari Minggu. 15. Seumur hidupnya Yesus hanya beribadah pada hari Sabat. 16. Tidak ada seorang nabi pun di dalam Alkitab yang pernah menyuruh mengkuduskan hari Minggu. Berdasarkan 16 alasan tersebut, maka dapatlah dipastikan bahwa sesungguhnya tidak ada satu dalil pun dalam Alkitab untuk mengkuduskan hari Minggu. Ternyata hari Minggu hanyalah hari yang diperintahkan oleh pemuka agama Kristen hanya karena dianggap penting karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Padahal tidak ada satu dalil pun di dalam Alkitab itu yang menyuruh mengkuduskan hari Minggu, dan tidak ada janji Tuhan atau berkat yang Tuhan janjikan pada mereka yang memelihara dan yang mengkuduskan hari Minggu. Tidak ada. Justru yang ada ialah ancaman Tuhan bagi mereka yang tidak memelihara dan yang tidak mengkuduskan hari Sabat atau Sabtu. Hari Sabat atau Sabtu. Terkadang ada sebagian umat Kristiani yang mengatakan, jika Sabat harus dikuduskan, kenapa umat Islam tidak turut mengkuduskan hari Sabat? Jawabannya tentu karena kami umat Islam punya hari tersendiri sebagai hari yang diperintahkan untuk beribadah pada hari tersebut. Dan hal itu ada dalilnya dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sholat pada hari Jumat, maka hendaklah kamu bersegera untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikianlah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Hari Sabtu atau Sabat ada dalil di Alkitab. Hari Jumat ada dalil dalam Al-Quran. Hari Minggu, mana dalilnya? Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.